Nikah itu bukan kayak pesan kopi di kafe. Nggak cukup cuma bilang, aku mau dia. Karena setelah lu bilang iya, hidup lu nggak lagi cuma soal lu sendiri. Lu bakal jalanin hidup berdua. Dalam satu rumah, satu atap, satu visi. Kalau lu punya. Banyak orang pikir nikah itu tujuannya biar nggak kesepian. Biar ada yang bangunin sahur, ada yang masakin, ada yang nemenin nonton film. Padahal, nikah bukan tentang ditemani, tapi tentang tumbuh bareng. Dan gak semua orang yang kesepian itu cocok untuk hidup bareng orang lain. Asal cinta mah, jalan aja. Kalimat itu udah bikin banyak orang nyesel belakangan. Karena setelah cinta mulai pudar, yang lo hadapin bukan pelukan manis tiap pagi, tapi tagihan listrik, cucian numpuk, dan pasangan yang juga punya bad mood. Realitanya cinta itu fondasi, tapi bukan bangunan utuhnya. Lo butuh fondasi yang kuat, tapi juga butuh tiang, dinding, atap, dan kerjasama buat bangun rumahnya. Dan rumah tangga itu bukan dibangun pakai kata-kata manis aja, tapi pakai komitmen, kerja keras, pengertian, dan pengorbanan. Nikah itu soal kompromi, bukan dominasi. Soal mendengarkan, bukan menang sendiri. Soal belajar memahami bahasa cinta pasangan, bukan cuma nuntut dipahami. Makanya sebelum buru-buru bilang, gue siap nikah. Jangan cuma tanya, dia udah siap nikah belum? Tapi tanya juga, gue udah siap jadi pasangan yang dewasa belum? Karena ketika akad selesai diucapkan, perjuangan baru dimulai. Bukan akhir dari pencarian, tapi awal dari pembuktian. Dan sebelum lo jalan ke pelaminan, pastikan 5 hal penting ini udah benar-benar ada di tangan lo. Karena kalau belum, bisa jadi lo cuma siap resepsi, tapi belum siap realita. Nikah butuh kedewasaan. Bukan cuma umur, tapi cara lo mikir dan bersikap dalam setiap situasi. Karena jadi dewasa itu bukan berarti lo harus jadi orang yang nggak pernah salah, tapi orang yang tahu gimana caranya bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Kalau sekarang aja lo masih suka ngambek cuma karena chat dibales lama, masih suka main silent treatment biar pasangan lo paham sendiri, atau masih berharap pasangan lo bisa baca pikiran lo tanpa lo ngomong apa-apa, jujur aja, lo belum siap. Karena dalam pernikahan, komunikasi itu bukan pilihan, tapi kebutuhan pokok. Orang yang dewasa secara mental gak nyimpen perasaan cuma buat dipendam sampai meledak. Dia tahu gimana caranya ngomong dengan tenang, meski hatinya lagi berantakan. Kalau ada masalah, dia diskusi. Kalau ada beda pendapat, dia cari jalan tengah. Bukan malah kabur, nyalahin, atau lempar tanggung jawab. Mental dewasa itu artinya lo bisa berdiri di tengah badai, tapi tetap pegang tangan pasangan lo, bukan malah dorong dia biar jatuh duluan. Karena dalam rumah tangga akan ada masa-masa di mana lo harus jadi tempat sandaran, tapi juga akan ada masa di mana lo harus kuat meski lagi goyah. Karena pasangan lo pun butuh lo berdiri tegak. Kalau sekarang aja lo masih ngegantungin kebahagiaan lo ke orang lain, masih mikir, pokoknya dia harus bisa bikin gua bahagia, itu tandanya lo belum siap masuk ke hubungan yang sehat. Karena pasangan lo bukan penyelamat hidup. Dia bukan obat buat semua luka lo. Kebahagiaan itu harus lo bentuk dulu dari dalam diri lo sendiri. Baru nanti lo bisa berbagi sama orang lain, tanpa berharap dia yang menambal semua kekosongan lo. Nikah itu bukan tempat buat menyembuhkan luka lama, tapi tempat buat dua orang yang sama-sama sembuh, saling menumbuhkan. Dan kedewasaan mental adalah pondasi pertama buat itu semua. Kalau lo belum bisa jujur ke diri sendiri, belum bisa kontrol ego saat emosi, belum bisa tahan dengar kritik tanpa baper, maka lo baru sedang tumbuh. Bukan berarti gagal, tapi jangan buru-buru nikah hanya karena takut sendirian. Karena jauh lebih baik menunggu dengan sadar, daripada buru-buru dan berakhir dengan penyesalan. Siap nikah itu bukan karena lo capek ditanyain keluarga, atau karena lo mulai panik ngeliat teman-teman lo satu persatu ganti status jadi menikah. Bukan juga karena lo takut jadi terlalu tua buat mulai semuanya. Karena kalau itu alasannya,
Lu cuma lagi ngejar momen, bukan ngejar makna. Menikah itu bukan finish line, tapi titik awal dari perjalanan hidup yang baru, yang jauh lebih kompleks daripada sekadar upload foto priwet atau bikin undangan yang elegan. Lu harus tahu arah hidup lu mau kemana, apa yang pengen lu capai dalam hidup. Mau jadi orang seperti apa? Nilai hidup apa yang lu pegang? Karena pasangan lu nanti bukan cuma orang yang tidur di sebelah lu tiap malam, tapi juga orang yang akan berdiri di samping lo dalam suka dan duka. Dan pasangan lo pun harus punya arah yang jelas juga. Karena kalau lo mau ke utara, tapi dia ke selatan, nggak peduli seberapa kuat cinta kalian, lo bakal capek saling tarik. Dan ujungnya, sama-sama nyerah. Cinta doang nggak bisa nolong kalau dua orang di satu perahu punya tujuan yang berbeda. Bayangin naik kapal tanpa arah. Awalnya seneng, berdua di lautan lepas, romantis. Tapi makin lama, ombak makin besar, arah makin gak jelas. Dan mulai muncul pertanyaan, kita sebenarnya mau kemana sih? Kenapa lo kayaknya gak ngerti gua? Kenapa kita jadi sering ribut? Padahal dulu saling cinta. Tapi karena gak tahu tujuan, cinta itu pun jadi kabur, tergantikan sama perasaan saling kecewa dan saling nyalahin. Pernikahan itu ibarat dua orang yang sepakat naik kapal yang sama, dengan kompas yang sama, dan bersedia mendayung bareng meski angin kencang datang dari segala arah. Kalau dari awal lo belum tahu mau kemana, gimana lo mau ngajak orang lain ikut bareng lo? Gimana lo bisa nyambungin visi hidup kalau lo sendiri belum punya visi? Jadi sebelum lo mikir buat nikah, tanya dulu ke diri sendiri, apa sih tujuan hidup gua? Dan bukan cuma soal karir atau finansial, tapi juga nilai, kepercayaan, gaya hidup, dan cara lo melihat masa depan. Karena pasangan lo nanti bukan GPS yang bisa tunjukin arah, tapi navigator yang butuh arahan juga. Dan kalau dua-duanya nggak tahu mau kemana, lo berdua cuma muter-muter di tempat yang sama, sampai akhirnya capek dan menyerah. Gak harus punya rumah 3 lantai, mobil 2, tabungan 200 juta buat bisa nikah. Tapi kalau lu masih mikir, yang penting cinta, nanti juga bisa jalan bareng, itu tandanya lu belum paham realita hidup setelah menikah. Nikah butuh biaya, dan hidup bareng itu bukan kayak pacaran yang bisa selesai kalau udah gak cocok. Begitu akad diucap, tanggung jawab lu juga ikut berubah. Bukan cuma tanggung jawab emosional, tapi juga finansial. Lu gak harus jadi orang paling kaya di kota lu, tapi lu wajib ngerti alur duit lu sendiri. Berapa pemasukan yang masuk tiap bulan, berapa pengeluaran rutin, dan yang paling penting, lu bisa jujur sama pasangan tentang itu. Kalau sekarang aja lu masih jajan impulsif tiap gajian, masih gak punya simpanan darurat, atau bahkan belum ngerti bedanya kebutuhan dan keinginan, gimana lu mau mikirin biaya rumah tangga? Coba bayangin, nanti ada tagihan listrik, cicilan motor, kebutuhan dapur, biaya kesehatan, dan mungkin gak lama lagi biaya untuk anak. Dan semua itu gak bisa diselesaikan dengan semoga rezeki datang sendiri. Karena nikah bukan tentang nunggu rezeki, tapi siap kelola rezeki. Punya perencanaan keuangan itu bukan cuma soal angka di rekening, tapi soal kebiasaan, disiplin, dan transparansi. Lo harus bisa duduk bareng pasangan lo dan ngebahas hal-hal kayak, mau nabung bareng buat apa? Kalau nanti salah satu kehilangan kerja gimana? Punya utang nggak? Punya tanggungan? Banyak pasangan yang kelihatannya harmonis di awal, tapi mulai retak ketika masalah keuangan datang. Bukan karena mereka kurang cinta, tapi karena mereka nggak siap buat ngadepin kenyataan hidup bareng yang nggak selalu mulus. Dan parahnya, banyak juga yang nggak pernah bahas uang sebelum nikah karena merasa itu tabu atau takut dibilang matrik. Padahal justru dengan ngomongin itu dari awal, lo dan pasangan lo bisa saling ngerti, saling support, dan saling bantu, biar nggak ada yang ngerasa sendiri. Jadi sebelum lo mutusin buat nikah, coba cek dompet, rekening, dan yang lebih penting, pola pikir lo soal uang. Karena nikah bukan soal bisa foya-foya bareng, tapi bisa hidup sederhana tapi tenang, dan tetap punya arah.
Nikah itu komitmen. Dan komitmen bukan cuma janji manis di depan penghulu, tapi keputusan yang lo ambil setiap hari, bahkan saat hati lo lagi nggak enak. Artinya, lo tetap milih pasangan lo, bahkan saat dia lagi nyebelin, ngeselin, atau nggak sejalan sama lo. Bukan karena lo udah nggak punya pilihan lain, tapi karena lo tahu setiap hubungan pasti ada fase nggak nyamannya. Orang yang komitmen nggak lari saat badai datang. Dia tetap berdiri di samping pasangannya, nggak buat jadi pahlawan, tapi buat jadi partner. Karena dalam pernikahan, lo nggak butuh yang sempurna. Lo butuh yang mau berjuang bareng. Komitmen itu bukan asal lo masih bikin gue bahagia, gue tetap di sini. Tapi gue tetap di sini, meski lagi nggak bahagia. Karena kita sama-sama pernah janji buat saling jagain. Cinta itu bikin lo jatuh hati. Tapi komitmen itu yang bikin lo tetap bertahan. Kalau sekarang aja lo masih gampang cabut dari hubungan saat mulai ribet. Masih ngerasa toksis tiap kali ada konflik. Padahal sebenarnya cuma belum belajar komunikasi. Coba deh pikir ulang. Karena dalam nikah, masalah nggak akan berhenti datang. Yang harus kuat itu bukan hubungan lo, tapi cara lo dan pasangan lo ngadepin semua itu. Komitmen juga berarti lo rela menunda ego buat dengerin pasangan. Lo nggak buru-buru ambil keputusan saat emosi. Lo nggak cari pelarian keluar saat yang lo butuhin sebenarnya cuma duduk bareng dan ngobrol pelan-pelan. Banyak orang masuk pernikahan karena lagi jatuh cinta, tapi lupa nanya ke diri sendiri. Kalau nanti nggak seseru ini lagi, gue masih mau bertahan nggak? Karena cinta bisa naik turun. Kadang lo cinta banget, kadang lo pengen sendiri aja. Dan saat fase jatuh cinta itu mulai meredup, cuma komitmen yang bisa bikin lo tetap pegang tangan dia, meski nggak ada musik romantis atau pelukan hangat. Jadi, sebelum lo yakin buat bilang, gue siap nikah, tanya dulu, gue siap tetap milih dia, bahkan saat hidup lagi nggak semanis sekarang. Kalau belum, mungkin lo belum siap bukan karena lo gagal, tapi karena lo masih butuh waktu buat belajar mencintai dengan cara yang lebih dewasa. Siap nikah juga berarti siap mental menghadapi dunia. Karena pernikahan itu bukan cuma soal dua orang yang saling mencintai, tapi juga soal dua keluarga, dua lingkungan, dua kebiasaan hidup yang akan coba disatukan jadi satu rumah baru. Banyak orang mikir, yang penting gue sama dia saling cinta, yang lain urusan belakangan. Padahal yang lain itulah yang justru sering jadi sumber masalah paling besar. Restu orang tua, penerimaan dari keluarga, sikap sahabat, lingkungan kerja, semuanya bisa berdampak langsung ke hubungan lo. Lo boleh aja punya chemistry sekuat apapun sama pasangan, tapi kalau setiap hari lo harus berjuang melawan tekanan dari luar, itu bisa bikin hubungan lo pelan-pelan terkikis. Bukan karena cinta lo habis, tapi karena tenaga lo terkuras. Punya support system itu penting. Orang-orang yang bisa jadi tempat lo cerita, yang bisa dengerin tanpa ngejudge, yang bisa ngingetin lo kalau lo mulai melenceng dari komitmen lo sendiri. Support system bukan cuma tentang keluarga yang ngasih restu di atas kertas, tapi juga soal mereka yang rela bantu lo dan pasangan lo tumbuh bareng. Karena dalam perjalanan rumah tangga, akan ada masa lo butuh dukungan dari luar. Dan kalau lingkungan lo nggak sehat, bisa-bisa lo makin jauh dari pasangan lo sendiri. Kalau sekarang aja lo masih harus sembunyi-sembunyi buat nyelamatin hubungan, masih sering pura-pura bahagia di depan keluarga, atau malah takut ngenalin pasangan lo ke orang-orang terdekat. Coba pikir ulang lagi, karena restu itu bukan cuma tanda tangan di surat nikah, tapi juga kenyamanan saat lo bawa pasangan lo ke rumah. Rasa aman saat lo dan dia bisa ada di tengah keluarga besar, tanpa tekanan. Dan kadang menikah di saat yang salah, saat kondisi belum stabil, saat lingkungan belum siap menerima, bisa jadi bom waktu yang siap meledak. Bukan karena lo dan dia nggak cocok, tapi karena dunia di sekitar lo belum cukup dewasa untuk nerima hubungan kalian. Jadi sebelum lo bilang siap nikah, tanya juga, gua udah siap ngadepin omongan orang? Gua udah punya orang-orang yang bisa bantu saat hubungan gua diuji. Karena dalam pernikahan, yang kuat bukan cuma cinta, tapi juga pondasi sosial yang bisa jadi penyangga ketika cinta mulai goyah.
Nikah itu indah, tapi keindahannya cuma bisa dirasain sama mereka yang benar-benar siap. Siap bukan berarti udah sempurna, tapi udah cukup sadar bahwa pernikahan butuh lebih dari sekadar rasa suka. Banyak orang buru-buru nikah karena takut sendirian, padahal yang lebih menakutkan dari kesepian adalah hidup bareng orang yang salah dalam kondisi diri yang belum siap. Jadi sebelum lo sibuk nyari orang yang klik, sebelum lo terus-terusan nanya, dia jodoh gue bukan ya? Coba balik lagi ke pertanyaan ini. Gue udah siap jadi pasangan yang layak dicintai belum? Karena pasangan terbaik nggak datang buat menyempurnakan kekosongan lo. Dia datang buat melengkapi apa yang udah lo bangun dari dalam. Dan yang bisa bangun itu, ya cuma lo sendiri. Lo bisa punya wedding yang mewah, tapi kalau lo belum siap secara mental, tujuan hidup, finansial, dan komitmen, itu semua cuma akan jadi pesta mahal yang mungkin gak akan lo kenang dengan bahagia. Jadi, kalau lo ngerasa video ini nyentil, kalau dari tadi lo kayak ngerasa anjir ini gue banget, atau lo punya teman yang lagi galau karena pengen nikah buru-buru, langsung aja share video ini ke mereka. Bantu orang lain buat sadar sebelum terlanjur, dan bantu diri lo sendiri buat jadi pribadi yang benar-benar siap, bukan cuma terlihat siap dari luar. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena di video selanjutnya gue bakal bahas topik yang lebih dalam. Kenapa banyak pernikahan gagal bukan karena selingkuh? Lo akan kaget, karena jawabannya bisa jadi berkaitan langsung sama cara pikir lo hari ini. Stay waras, stay sadar, dan ingat, siapin diri lo beneran. Bukan buat biar cepet nikah, tapi biar nanti ketika lo nikah, lo beneran bahagia.